para bapak-bapak khususnya para pejabat hadir, para ibu-ibu, jamaah masjid yang berbeda, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat hikmat yang Dia telah berikan, sehingga pada saat ini hingga detik ini kita bersama-sama masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat maghrib, dan insya Allah nanti juga sholat isya sama jamaah. Semoga amal kita senantiasa dinikmati sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam semoga senantiasa bermanfaat kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di dunia akhirat. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, jamaah masing-masing yang saya hormati, pada kesempatan kali ini rutinnya setiap malam Jumat ada berbagai macam kajian setelah maghrib di daerah Indonesia. Adapun kajian pada malam hari ini sesuai jadwal yang diberikan kepada kami, ini tentang kajian tauhid, kajian tauhid. Jadi malam hari ini kajian kita tentang tauhid. Para bapak dan para ibu jamaah sekalian, tauhid, ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, keesaan Allah. Juga disebut juga ilmu alam, juga disebut ilmu teologi. Di kajian-kajian membahas tentang ketuhanan, tentang ketuhanan. Oke, itu pada malam hari ini kajian kita tentang tauhid ini kami memakai referensi atau memakai kitab Al-Jawahirul Kamal. Jadi supaya pembahasan kita ini terarah untuk jadi kita memakai kitab Al-Jawahirul Kamal. Jadi para jamaah sekalian, karena sudah punya kitabnya boleh dicoba ya. Apa yang belum punya boleh beli, atau silakan beli kitab Al-Jawahirul Kamal. Kalau dari segi arti ini Al-Jawahir itu mutiara, Al-Jawahir mutiara ilmu tauhid. Kitab ini disusun oleh atau digarap oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Jazari, yaitu ulama Al-Jazari, ulama Al-Jazari, bukan ulama Indonesia. Syekh Muhammad Shalih Al-Jazari
52 Masehi. Kalau hidup dari tahun 2004 itu sudah 172 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Atau pada tahun 1868 Masehi dilahirkan sekitar 156 tahun yang lalu. Kita ini sudah satu abad lebih dilahirkan. Syekh Shalih Al-Jazairi ini adalah putra dari seorang mufti, ulama besar, mufti di San'a di Syria yang memiliki mazhab Maliki. Kemudian San'a yang ini juga dari Al-Jazairi ke masuk. Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati, ini sekilas pertanyaan ceritanya. Kitab ini saya dapatkan, saya ketahui, saya pelajari di ketika di pondok pesantren tertentu Masjid oleh Kiai Haji Almarhum. Beliau waktu itu yang mengajarkan saya kitab Al-Jawahirul Kalim. Para bapak dan para ibu sekalian, jadi kitab Al-Jawahirul Kalim ini disusun dengan metode soal jawab untuk mempermudah pemahaman kita, untuk mempermudah memberikan ibarat-ibarat atau contoh-contoh supaya mudah bagi orang yang mencari. Semoga nanti kita bersama dapat memahami kitab ini dengan mudah, maka dan mengambil hikmah dari tersebut juga dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para bapak, ibu sekalian, biasanya sampai jam berapa? Sekarang juga dan kita semuanya biasanya sampai jam berapa? Biasanya pembahasan kita, hasil kita sampai jam berapa nih? Bisa kita jam berapa orang lain? Berarti sekitar jam 7:15 menit. Ya, sampai 15. Ya, kita lihat sama. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, Al-Qadimah. Al-Qadimah, kedahuluan. Jika kedahuluan ini mu'alif atau pengarang kita menuliskan batas ta'ibu ala arba'in masail. Di muqaddimah ini ada 4 masalah, ada 14 masalah. Soal pertama, al-aqidatul islamiyah. Apa makna aqidah islamiyah? Apa yang mana aqidah Islam? Ya, yang kita sudah pelajari. Mana aqidah Islamiyah? Jawab, al-aqidah Islamiyah
Islamiyah. Akidah Islamiyah adalah dia al-aliyah juga perkara-perkara yang wajib diyakini. Dia yakini ahli Islam orang Islam ayat kesimpulan jadi secara akal kesimpulan dia dengan kebenaran ayat. Jadi akidah Islamiyah adalah perkara-perkara yang wajib harus diyakini oleh orang-orang Islam secara mantap, maka berbeda. Jadi kalau kita Islam itu ayat yang ini adalah dengan mantap dan benar, maka benar. Kita bisa terima atau selesai. Berikutnya, makna Islam. Setelah kita tadi mengetahui akidah Islamiyah, sekarang adalah apa yang dimaksud dengan Islam. Yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud Islam? Perspektif ulama tauhid, ya. Karena dia akan berbeda definisi menurut ulama fikih, ya, dan ulama tasawuf yang berbeda. Di mana Islam? Apa makna Islam? Ini menurut ulama tauhid, ya. Menurut ulama kan sebabnya al-Islam dua al-iqrar bil lisan yang bermaksud Islam yaitu mengikrarkan dengan lisan batas hukum qalbi membenarkan dalam hati. Ketika mengikrarkan dengan lisannya, hatinya membenarkan. Apa? Di antara jami'an jari bahwa semua yang datang perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hakut dan sahih. Jadi adalah hak dan benar. Sebenarnya berbeda yang namanya Islam menurut ulama ahli bahwa Islam adalah ikrarkan dengan lisan, membenarkan dalam hati semua yang dibawa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, ya, dan benar dan benar. Yang kita bisa minta apa? Ya, apa muslim ini? Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Setelah kita mengenal akidah Islamiyah, mengetahui makna Islam, kemudian berikutnya adalah arkanul aqidah Islamiyah. Arkanul aqidah Islamiyah asas susah. Apa rukun-rukun akidah Islamiyah?
Dari asasnya. Ya, rukun akidah Islamiyah itu apa saja? Rukun akidah Islamiyah. Rukun akidah Islamiyah yaitu arkanul akidah Islamiyah sitatun akhirat. Rukun akidah Islamiyah itu ada sitatun, ada jadi rukun akidah Islamiyah ada 6. Sitatun ada 6 perkara. Apa 6 perkara itu? Bagian al-imanu billahi ta'ala. Yang pertama, rukun akidah Islamiyah yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beriman kepada yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada yang keempat, beriman kepada utusan Allah. Beriman bil yaumil akhir. Yang kelima, beriman kepada yaumil akhir atau hari yang kiamat. Beriman bil qadar. Dan yang keenam, beriman kepada Allah. Jadi rukun akidah Islamiyah itu sama dengan rukun iman. Jadi rukun iman ini benar-benar harus diyakini kebenaran. Jadi kalau ada bisa dibenarkan dalam hati. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, kita akan masuk ke pembahasan awal. Pembahasan al-hasul awal. Fitur iman itu dan subhanahu, yaitu membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal pertama, kaifal iman billah subhanahu wa ta'ala gimana? Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara global, secara garis besar. Secara garis besar. Bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara global, secara garis besar. Secara garis besar. Jawab, dua anak kita Allah Subhanahu wa ta'ala syukur dijadikan sifatul kamal, bahwa hendaknya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat yang sempurna. Wa nazzahu, dan
dibersihkan, jadi ini sifat dari semua sifat-sifat kurang atau sifat kurang. Karena jadi Allah sempurna, tidak memiliki sifat pun kurang orang. Jadi itu iman kita dalam sangat luar biasa besar. Karena ini bahwa Allah SWT itu memiliki sifat yang sempurna dan bersih dari sifat-sifat yang kekurangan. Kita bisa diterima kepada kita. Bisa diangkat oleh dia. Selanjutnya, kalau beriman bila Subhanahu wa ta'ala asbab, bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara prinsip. Tadi secara besar, secara bagaimana prinsip, ya secara baik prinsip. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara prinsip adalah dua anak kita, anak Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujud. Hendaknya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat wujud. Sifat apa? Wujud. Kemudian kalau tidak atau memiliki sifat dahulu tanpa kata. Dan memiliki sifat apa? Bahwa itu kekal. Dan memiliki sifat berbeda dengan makhluk. Ia dinasikan berdiri sendiri, tidak membutuhkan orang lain atau makhluk lain berdiri sendiri, tidak membutuhkan segala sesuatu. Walau dia memiliki sifat esa, walau kaya dan hidup, walau dan mengetahui dari sifat mengetahui, walau mengetahui dan berkuasa, walau berada dan berkehendak, bersama dan memiliki sifat sama dengan walau bersuara dan sifat bersuara dengan walau kaya memiliki sifat berfirman atau dari sifat berfirman. Dan sesungguhnya Allah SWT itu adalah hidup, alim, mengetahui, hidup, bermasa, hidup, berada, sama, dan mengatakan bersyukur dan bersyukur, melihat, mengetahui dan berkata. Jadi sifat-sifat Allah SWT itu harus diyakini. Itulah iman kepada Allah secara baik dari ini. Dengan yakini bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat tertentu yang berbeda dengan makhluk. Bapak Ibu jelaskan bersama lagi. Tinggal 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Silakan sambil menikmati
dia tidak mengatakannya karena diri kita ini terdiri dari unsur, ada unsur kesalahan, ada unsur rohani. Unsur kesalahan dan rohani itu semua berhubungan dengan sesuatu. Kalau berhubungan kesalahan, ya seperti malam kita alhamdulillah sudah ada kisah, silakan dinikmati ya. Untuk menghubungkan kesalahan kita. Kalau berhubungan rohani, yaitu kita berhubungan rohani juga, ilmu keimanan, ya, ilmu nasihat, ma'izah, adalah merupakan kebutuhan rohani. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir yaitu pembahasan kita satu persatu kita akan bahas tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Kaifal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Bagaimana meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat wujud, sifat wujud. Bagaimana meyakini kita terhadap sifat wujudnya atau adanya Allah SWT, sifat adanya Allah SWT. Bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada? Dua anak tiga anak Allah Ta'ala. Hendaknya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewujud. Ada mewujud. Kita yakin bahwa Allah itu mewujud. Wa ana wujudah sesungguhnya wujudnya Allah itu dizati dengan zatnya sendiri. Jadi adanya Allah itu dengan zatnya sendiri, tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang pernah mengatakan. Laisa bima sifati syai'in, dan tidak ada lantaran sesuatu apapun wujudnya Allah, tidak ada yang pakai latar, tidak ada. Laisa bima sifati syai'in, tidak ada sesuatu yang lantaran. Wa ana wujudahu, dan sesungguhnya wujudnya Allah, ya, adanya Allah itu wajib, pasti wajib, ya pasti wujudnya Allah itu pasti. Lain itu adalah ada, tidak mungkin ditemukan, ya tidak mungkin ditemukan Allah itu tidak ada, tidak mungkin. Pasti ada. Buktinya apa? Allah itu ada. Buktinya adalah adanya alam semesta. Ya, adanya bumi, adanya langit, adanya matahari, adanya bulan bintang. Dan seisinya ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Mudahnya kita yang masih dengan adanya masih ini kita dipilih mesti ada yang memilih, ya, dengan
kita melihat nasib, maka kita memiliki keyakinan masih ada yang enggak, ada yang enggak. Itu dengan adanya alam semesta ini, si ada yang menciptakan. Jadi adanya alam semesta ini, adanya isi alam semesta adanya, matahari dan bintang, karena saudaranya tidak bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena benda-benda tersebut tidak ada, tidak mungkin ada apa tidak ada. Ya, sampai sini sudah 15 menit. Ya, kita barangkali sebutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan di pertemuan